Di video kali ini, gue mau ngebahas kenapa jalan kaki itu jauh lebih baik, lebih superior, dan juga lebih sustainable untuk menghilangkan lemak di tubuh kita. Terutama kalau misalnya lemak kita itu lagi tinggi-tingginya. Kayak gue misal 30% kayak gini kadar lemaknya. Berat badan 85, 89 ke atas. Mukanya cabi, jerawatan ya. Nggak sehat, keadaannya prediabetes juga. Atau bahkan yang 40% kayak gini kadar lemaknya, kita mau secepat mungkin menghilangkan lemak di tubuh kita, bukan hanya berat badan aja, ke kadar lemak kalau gua gini 15% kayak gini. Atau setidaknya contohnya kita turunin dulu ke 20% gini lah, perutnya jadi rata. Atau kalau perempuan itu di kadar lemak 20% kayak gini. Gua mau jabarin alasannya kenapa kita wajib untuk ngelakuin jalan kaki dibandingkan dengan lari. Karena banyak banget komen-komen di YouTube gua, di TikTok, Instagram itu yang bilang bahwa gua udah lari, tapi kenapa berat badan gua malah naik, perut gua makin buncit. Beda halnya kalau misalnya kita lihat komen-komen yang jalan kakinya yang jangka panjang, dia nggak harus sampai ngos-ngosan sampai cedera ya kan, besoknya nggak bisa kerja, kakinya sakit-sakit, nggak sampai kayak gitu. Tapi lemaknya bisa lebih banyak turunnya dan lebih konsisten. Kenapa alasannya? Gua bakalan jabarin satu persatu di video kali ini. Kita langsung bahas aja. Nah, sebenarnya olahraga lari itu ya, itu adalah olahraga yang bagus kalau misalnya kita sudah mencapai di berat badan yang ideal. Kadar lemak juga udah ideal, yaitu 15% itu ya. Berat kita juga udah nggak terlalu berat, sehingga tidak akan menyiksa badan kita ya. Menyiksanya gimana? Kalau teman-teman nggak tahu, kalau kita misalnya lari, kita bakalan menaikkan detak jantung kita itu di atas zona 2 pembakaran lemak bagi kebanyakan orang ya. Karena kebanyakan orang itu berat badannya itu pasti overweight atau setidaknya perutnya buncit. Dan kalau kita suruh lari, itu biasanya detak jantungnya langsung tinggi banget karena otot jantungnya juga belum terbiasa, sehingga kita bakalan pakai gula. Yang cadangan gula di badan kita ini teman-teman bisa lihat itu sangat-sangat sedikit. Dan kalau misalnya sudah habis cadangan gulanya, kita bakalan menggunakan protein sebagai sumber energi, yang seharusnya protein itu kita gunakan untuk membangun daging atau membangun otot di badan kita ini. Dan fungsi otot itu tujuannya untuk menaikkan BMR di tubuh kita. BMR itu adalah pembakaran lemak settingan pabrik kita ini ya, sehari-harinya itu berapa kalori. Nah, kalau ototnya dikikis terus karena kita lari, contohnya misalnya teman-teman lihat, tapi gua hanya menyampaikan kalau misalnya teman-teman mau mengurangi lemaknya secara efektif dan juga paling cepat, dan juga kita mau menjaga massa otot kita wajib untuk apa? Untuk memilih olahraganya yang mana nih? Yaitu jalan kaki ini. Jadi itu salah satu alasan yang paling pertama kenapa kita itu lebih cenderung memilih jalan kaki dibanding lari, karena jalan kaki itu tidak akan menggunakan protein sebagai sumber energi. Yang akhirnya apa? Ya akhirnya kita bakalan punya massa otot lebih banyak. Karena massa otot itu penting banget untuk kesehatan metabolik kita. Jadi selain massa otot itu akan menaikkan BMR kita, penting banget ya. Kalau misalnya teman-teman nih dari 30% gini kadar lemaknya, tapi teman-teman nggak pernah latihan beban, teman-teman nggak punya massa otot juga, terus teman-teman mau ke kadar lemak 15% kayak gini. Nah, teman-teman nggak latihan beban nih, ya kan, sehingga BMR-nya itu sedikit, cuman 1000 kalori. Dibandingkan dengan misalnya si B ya, dia rajin latihan bebannya, dia BMR-nya naik ke berapa? Naik ke 1200 misalnya. Sehingga nanti dia bakalan lebih cepet tuh ya, menuju kemana? Menuju ke lemak ideal itu. Karena otot di badan kita ini, organ otot ini, untuk dia bertahan hidup, dia butuh konsumsi energi, Pak. Ya, energinya dari mana? Dari badan kita sendiri. Jadi itu pentingnya kita jalan kaki supaya nanti otot kita tidak terkikis. Kalau misalnya kita pada saat menurunkan kadar lemak, kita malah lari, Pak. Itu alasan pertama. Nah, alasan yang kedua, kalau misal kita lari, itu akan memberikan beban yang sangat-sangat tinggi ke lutut kita dan juga sendi-sendi di kaki kita. Apalagi kalau misalnya kita berat badannya itu masih overweight. Jadi kalau misalnya teman-teman disuruh lari untuk menurunkan kadar lemak, itu adalah bunuh diri ya. Ya lu bego aja. Jangan mau lu disuruh lari kalau lu lagi obesitas. Kita wajib jalan kaki dulu. Karena kalau jalan kaki tidak akan memberikan beban ya setinggi lari. Bahkan kalau klien-klien gua aja yang udah obesitas banget, itu beratnya 150, itu jalan kakinya aja harus pegangan, Pak. Karena apa? Karena dia udah sakit banget kakinya kalau dia misalnya membawa beban badannya sendiri. Sehingga kalau misalnya kita malah lari gitu, kita malah cedera ya, kecenderungan cederanya semakin tinggi. Karena berdasarkan di studi ini ya, 70% pelari itu biasanya pasti ngalamin cedera. Pelari aja cedera, Pak. Atlet aja cedera. Apalagi kita-kita yang orang-orang biasa gitu ya, itu pasti kemungkinan cederanya jauh lebih tinggi. Belum lagi makanannya nggak sehat, belum lagi tidurnya kurang, belum lagi stres di pekerjaannya tinggi, itu sudah pasti cederanya jauh lebih tinggi, Pak. Jadi kita wajib apa? Wajib mengalokasikan waktu kita untuk jalan kaki aja dibandingkan dengan lari. Oke, itu alasan yang kedua. Nah, alasan yang ketiga ini penting banget. Karena apa? Karena misalnya kalau kita mau membakar kalori lebih banyak, energi lebih banyak biar lebih cepat turunnya, kalau dengan jalan kaki kita bisa tambah aja durasinya, nggak masalah. Oke, kita nggak akan ngalamin cedera. Kalau kita lari, kita tambahin durasinya, kemungkinan cederanya itu semakin tinggi lagi, Pak. Bukan hanya kemungkinan cederanya semakin tinggi, ini alasan yang keempat ya,
ya, kita bakalan jadi cenderung jauh lebih lapar. Karena cadangan gula di tubuh kita ini kita habisin semua untuk energi untuk lari. Dan setelah kita lari, ini alasan yang keempat kita kenapa nggak lari kalau kita lagi fat loss ini, kita bakalan cenderung lebih gampang untuk pengen yang manis-manis atau makan karbohidrat. Kenapa? Karena untuk nge-replenish ya, atau mengembalikan cadangan gula di tubuh kita ini. Jadi kita bakalan pengen manis-manis tuh setelah ngelakuin olahraga lari tadi. Yang membuat kita apa? Alasan yang kelima, ini yang terakhir. Untuk susah berada di dalam keadaan kalori defisit. Jadi kalau misalnya kita olahraganya latihan beban, lari, jalan kaki, apapun olahraganya, renang, badminton, apa segala macem, dating apps, bahkan itu olahraga juga pak. Ya kita scrolling, kita swipe kiri kanan, nggak diterima-terima. Itu olahraga hati pak, perasaan kita dimainin nih pak ya. Jadi kalau misalnya kita udah olahraganya banyak, tapi berat badannya naik, itu dikarenakan karena kita tidak berada di dalam keadaan kalori defisit. Yang artinya kita mau mengeluarkan energinya itu lebih banyak dibandingkan kita masukin energi dari makanan. Apa aja variabel pengeluaran energi? Ada 4 itu variabelnya. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Ada namanya TDEE. TDEE itu adalah Total Daily Energy Expenditure. Pengeluaran energi sehari-harinya. Yang paling gede itu dari BMR. Peningkatan massa otot kita. Kalau massa otot kita gede, otomatis BMR kita juga bakalan gede. Kita butuh energi itu lebih banyak sehari-harinya. Jadi ngikis lemaknya lebih cepat. Defisitnya lebih terjamin. Habis itu ada exercise. Nah exercise itu sedikit bagiannya. Artinya apa? Artinya kita kalau misalnya kita udah keluarin banyak energi, tapi kalau misalnya makanan kita masih banyak banget kalorinya, contoh misalnya nih, kita setelah lari, ya, atau misalnya kita nggak lari, kita udah jalan kaki nih, ya kan kita udah tahu jalan kaki itu lebih bagus untuk bakar lemak, tapi harus durasinya panjang ya, minimal 8.000 sampai 10.000 langkah ya, itu 100 menit ya. Setelah kita jalan kaki, kita makannya apa? Makannya nasi goreng pak, apalagi minumnya air kelapa. Air kelapa itu gulanya tinggi banget pak. Kalau bapak nggak tahu ya, ini saya kasih tahu nih di screen layar, gulanya berapa gram. Air kelapa atau misalnya buah-buahan manis, atau misalnya lebih parah lagi gorengan, otomatis apa? Otomatis kalorinya bakalan jadi surplus, bakalan jadi lebih, dan itu yang ngebuat kita nyimpan lemak pak. Jadi alasan yang kelima, kita jadi susah berada di dalam keadaan kalori defisit, makanya kita wajib untuk ngelakuin jalan kaki itu. Oke, jadi itu adalah 5 alasan kenapa jalan kaki itu lebih baik dibandingkan dengan lari. Nah kalau misalnya teman-teman udah ideal berat badannya, kita mau sprint, mau lari seminggu sekali nggak masalah, tapi kalau mau setiap hari, kita wajib dengan jalan kaki. Nah teman-teman bisa tonton video yang ini ya, pola latihan jalan kaki yang gue sempat bahas juga di Pertamina ya, gue sempat jadi pembicara di Pertamina. Gue bahas tuh lengkap gimana jalan kaki bisa nurunin kadar lemak kita di video yang ini ya. Nah cuman disclaimer dulu buat teman-teman, kalau teman-teman misalnya udah jalan kaki tapi pola makannya nggak diatur ya, teman-teman bakalan apa? Bakalan mengalami kenaikan berat badan ya. Jadi jalan kakinya percuma. Terus juga kalau misalnya kita nggak latihan beban, kita malah jadinya apa? Jadinya lambat progresnya, atau kalau nggak lambat, kita malah apa? Kita malah cungkring. Karena yang penting adalah kita mau jalan kaki untuk menambahkan defisitnya, dan juga kita mau juga nambahin latihan beban 3 kali lah setidaknya seminggu supaya nanti massa ototnya naik. Oke, dan juga kita jangan lupa tidur yang cukup, karena kalau tidurnya kurang, kita bakalan mengalami penurunan hormon pembakar lemak nomor 1 yang paling ampuh di badan kita, lebih ampuh daripada semua suplemen ya. Itu sebanyak penurunannya 10-15% kalau misalnya tidurnya di bawah 7-8 jam. Nah kalau misalnya teman-teman mau mulai nih ya kan, penurunan berat badan yang paling efektif, kayak misalnya klien gue ini ya, itu selama 1 bulan gue coaching, itu turun 11 cm dan berat badannya turun 10 kg. Atau bahkan yang lain ini selama 5 minggu, dia turun 11 kg, karena dia rajin juga report ke gue ya, jalan kaki 10.000 langkah terus. Ataupun yang perempuan nih, walaupun umurnya udah 50-an ke atas, 55 ke atas, berat badannya turun sebanyak 6 kg, dan juga lingkar perutnya turun sebanyak 10 cm ya. Dan itu banyak banget, itu sebulan aja tuh ya, hasilnya udah cepet banget. Nah kalau misalnya teman-teman nih pengen dibimbing langsung dari gue bakalan bikinin program makanan yang lengkap di rumah ataupun di luar ya. Makanannya apa aja yang kita wajib konsumsi dan wajib di stop, daftar makanannya, dan kalau misalnya kita di luar itu belinya apa aja, termasuk misalnya beli di restoran ataupun ojek online, cara masaknya gimana, porsi makannya gimana ya. Dan juga kita bakalan bikinin program latihan harian, mau di rumah ataupun di tempat gym, supaya kita bisa mempercepat penurunan kadar lemak kita ke kadar lemak yang ideal, dan juga kita mau naikin juga massa ototnya. Nah kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi atau di link di kolom komen. Segitu aja video gue, see you next video, bye.